Kami dari We Watch. Oke. Kami dari We Watch, seluruh alma mater UI, ada yang ingin memberikan pernyataan dari abang kita, Abang Taufik. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengantar untuk pernyataan. Saya hanya minta tolong simak baik-baik. Saya tidak akan teriak-teriak untuk kita berteriak. Yang ingin saya sampaikan adalah sekarang sudah saatnya kita mengangkat, membenahi sumber masalah. Kita dibawa arus oleh mereka, meributkan akibat, bukan sumber. Apa sumber masalah? Sumber masalah adalah Pancasila diacak-acak oleh PKI Gaya Baru. Ada yang ingat bahwa itu sumber masalah? Kita diarahkan bicara demokrasi. Salah nggak? Salah, tapi itu bukan sumber masalah. Sumber masalah Pancasila diobok-obok oleh siapa? PKI Gaya Baru, supaya kita tidak memahami, tidak melihat ini, diarahkan demokrasi, oligarki. Salah enggak juga, tapi kita dialihkan. Jadi kalau MK nggak benar, dia sudah dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Tuh bacanya begitu. Apa yang dilakukan PKI? Strateginya jelas, hasil riset. Dia mengendalikan secara konstitusional. Aturannya dikendalikan supaya kita nggak bisa ribut. Kepres 22, Kepres 17, 22 apa ngomongnya? Contoh kudeta konstitusional. PKI pada G30S65 adalah korban. Itu kudeta konstitusional. Ribut nggak kita? Nggak. Kita ribut demokrasi ini yang tidak prinsip, yang bukan sumber masalah. Berhentilah. Jadi kalau MK ngawur, dia sudah dikendalikan oleh PKI Gaya Baru dan yang diacak-acak Pancasila. Anda cek berapa banyak yang mengatakan Pancasila diacak-acak. Kita dibuat lupa. Kita bicara yang remeh-temeh, yang akibat. Tolong berpikir lebih cerdas lah. Kenapa kita kumpul? Pernah nggak mikir? Nggak ada yang kebenaran, kita kumpul karena dorongan hati nurani. Ada yang nggak bener ini. Kita bukan dibayar, tapi apa yang nggak benar disamakan. Saya bilang demokrasi nggak benar, tapi itu bukan sumber masalah. Pancasila diobok-obok. Nepotisme apa? Bertentangan dengan Pancasila. Demokrasi diobok, bertentangan dengan Pancasila. Korupsi bertentangan dengan, tapi diangkat nggak Pancasila diobok-obok? Diangkat nggak? Siapa yang ngobok-ngobok? PKI Gaya Baru. Ada nggak yang angkat? Saya ingin mengingatkan, jangan terbawa arus yang mereka setel. Jadi saya mengatakan sebelum pernyataan ini, kalau putusan, kita akan lihat putusan MK nanti menggambarkan MK sudah dikendalikan oleh PKI Gaya Baru atau tidak. Itu aja. Cuman itu pilihan. Jadi jangan menghimbau, jangan apa. PKI itu nggak bisa dihimbau. Kenapa nepotisme? Buat PKI boleh. Bohong itu biasa kok. Ijazah palsu itu biasa. Bapak gue PKI, gue ngaku biasa. Tapi kita nggak pernah angkat PKI karena dialihkan oleh mereka. Tolong kita mikir lebih cerdas. Jangan cuma teriak-teriak tanpa kita tahu apa yang kita lakukan. Mari berpikir cerdas. Cari sumber masalahnya. Nah, pernyataan nanti akan dibacakan oleh rekan saya. Saya ingin mengatakan tolong kita berpikir cerdas. Angkat sumber masalah. Pancasila diacak-acak oleh PKI Gaya Baru. Semuanya hanya akibat. Jadi terakhir saya ingatkan kembali, bagaimana atau apa putusan MK adalah gambaran sejauh mana PKI Gaya Baru sudah bisa mengendalikan MK. Itu aja. Kalau putusannya tidak seperti maunya mereka, MK masih kuat, tidak bisa dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Jadi jangan ngomong, maaf, urusan sama komunis itu jangan ngomong, akhirat buat yang ada urusan menangin dunia. Kita menangin dunia dulu.
Itu urusan kita nanti rame-rame kita berdoain. Jadi saya minta tolong ingat lagi, pahami. PKI gak baru sumber masalah, sasarannya ada Pancasila diobok-obok. Tolong mikir, nggak ada yang ingat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Selamat sore, saudara-saudara semua yang hadir di sini. Kami akan menyatakan sikap surat pernyataan terbuka UIWOT. Melalui surat ini sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat tanggal 19 April 2024 di titik kumpul Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, kami dari UIWOT Plus menyampaikan sikap sekaligus pernyataan secara terbuka sebagai berikut. Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024 jelas-jelas telah melanggar prinsip keadilan, hukum, etika, bahkan terlihat jelas adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Jokowi selaku presiden sebelum, semasa dan sesudah Pilpres. Kedua, sejumlah pelanggaran itu tergolong struktur, sistematis, dan masif atau TSM, yang semuanya tergolong terbukti dalilnya sebagaimana yang disampaikan para pemohon dari pasangan calon Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dari 01 dan paslon Ganjar dan Mahfud dari 03. Ketiga, politisi politisasi bansos secara diskriminatif jelas-jelas melanggar konstitusi dan Undang-Undang APBN 2023 dan Undang-Undang Keuangan Negara. Apalagi sejak tahun 2022 distribusi bansos tidak lagi bentuk barang, melainkan transfer langsung ke para penerima sesuai data yang telah terdaftar. Keempat, mobilisasi aparatur ASN, Polri, TNI sampai ke aparat kepala desa juga telah melanggar prinsip-prinsip netralitas mereka, dan sikap aparat yang mengintimidasi jelas melanggar prinsip dan hak kemerdekaan rakyat dalam memilih. Terima kasih. Lanjut. Ya, dilanjut ya. Surat pernyataan terbuka dari UIWOT, saya lanjutin. Yang kelima, sementara kejahatan sistematik dalam kaitan IT, para hakim MK juga sudah mendengar langsung para ahli IT dari paslon 01 dan 03 yang terinformasikan ada data sekitar 38 juta pemilih merupakan data penggelembungan suara untuk paslon nomor 2. Yang keenam, sanggahan kuasa hukum pasangan Prabowo Gibran termasuk KPU dan Bawaslu tergolong tidak substantif atau sekedar ngomong yang tidak berkualitas. Mereka keberatan dengan kewenangan MK yang melebihi kewenangan dari sekedar mahkamah kalkulator, ataupun terkait dengan masalah proses hukum administrasi pencalonan Gibran sebagai cawapres. Keberatan itu sangat melecehkan, merendahkan martabat MK atau Mahkamah Konstitusi. Sebab MK memang berhak menilai tidak hanya undang-undang dan konstitusi, tapi lebih daripada itu, etika. Karenanya sebelum, selagi dan setelah Pilpres, MK punya wewenang penuh untuk hal ini. Sekian, lanjut. Berdasarkan dinamika jauh sebelum, semasa, dan sesudah Pilpres, melalui surat pernyataan ini, kami dari UIWOT Plus menegaskan sikap sebagai berikut. A.
para hakim MK harus mampu menjaga integritasnya untuk memutus perkara sengketa Pilpres dengan penuh keberpihakan yang pro keadilan dan kebenaran. Seluruh elemen rakyat ada di belakang kalian. Jangan takut intimidasi terhadap siapapun, dan jangan bola mudah luntur pada iming-iming yang konon bernilai ratusan triliun siap digelontorkan. B. Di tangan kalian saat ini marwah MK yang telah hancur gegara masuknya unsur nepotisme yang memanfaatkan Anwar Usman sebagai paman Gibran itu, insya Allah bisa dikembalikan. Ini momentum kalian, dan waktunya saat ini, bukan nanti. C. Saat ini bangsa dan negeri ini dipertaruhkan masa depannya, bisa selamat atau justru hancur dan musnah. Dan inilah peran kalian sebagai negarawan sejati, bukan sebagai pecundang. D. Harap diingat, peran kalian sebagai hakim MK saat ini, jika pro keadilan dan kebenaran, akan memangkas impian Jokowi ingin membangun politik dinasti, sekaligus mewujudkan impian sejak dulu untuk menjadikan negeri ini sebagai negara komunis gaya baru. Juga akan memusnahkan Pancasila di bumi pertiwi ini karena dinilai mengganggu ideologi komunisme. D. Harus dicatat, perencana besar Jokowi mengkhianati para pendiri negeri ini, sekaligus melecehkan kedua proklamator kita, benar-benar melupakan sejarah, dan itu kebiadaban sejati. Sekali lagi, itu kebiadaban sejati. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan secara terbuka untuk misi keselamatan bangsa dan negeri ini saat ini dan saat mendatang, untuk generasi saat ini dan anak cucu kita. Kita wajib mewariskan peninggalan negara yang beraturan baik sebagaimana dilandaskan Pancasila. Patung Kuda, Jakarta, 19 April 2024. Kami yang membuat pernyataan di bawah ini, Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia. Ya, semuanya kami mengucapkan terima kasih dari UI dan kami alumni UI. Ya, mohon maaf lahir dan batin.